Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, kita selalu bersyukur pada Allah, baik dalam keadaan apapun, apalagi pada pagi yang cerah ini, udara yang segar, dan juga cuaca yang juga baik, yang patut juga kita syukuri, termasuk kesehatan kita, kekuatan, dan banyak lagi yang patut kita syukuri, sehingga kita akan bertambah pula kenikmatan-kenikmatan lainnya. Berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan ini kita masuk ke topik yang ke-10 tentang kuliah tauhid yang judulnya adalah Akhtar Asyirk, yaitu bahayanya mempersekutukan Allah atau bahaya syirik. Sebelumnya kita membahas tentang pengesaan Allah. Jadi hanya satu yang kita sembah, kita abdi, yaitu Allah. Tapi pengertian mengabdi, disangkanya cuma sembahyang. Disangkanya kita hanya ibadah. Di luar itu nggak apa-apa. Kan saya masih minta kepada Allah, saya masih menyembah Allah. Tapi dia lupa, ketika dia ngikuti isme-isme, dia ngikuti aturan-aturan, tapi aturan itu melanggar perintah Allah, maka dia sudah mempersekutukan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak boleh dilanggar aturannya. Itu udah syirik. Jadi tidak hanya dalam bentuk menyembah, yang namanya syirik itu menyembah berhala. Ada namanya Al-Lata, ya, Al-Manan, Al-Uzza. Tidak hanya itu, paham pun bisa menjadi syirik. Tidak hanya fisik yang kita sembah begitu kepada berhala-berhala, patung-patung, benda-benda yang mungkin namanya bisa dinamisme, animisme dan sebagainya. Jadi yang mempersekutukan Allah itu tidak saja dalam bentuk fisik yang kita sembah bukan Allah, tapi pikiran, perasaan dan semuanya itu pun termasuk syirik. Waktu asar, kita olahraga main bola dari jam 3. Terdengar azan asar, lewat. Selesai orang pulang masjid dari asar, lewat. Kita nggak sholat juga. Sampai maghrib, lewat asar. Itu berarti dia sudah mempersekutukan Allah, yaitu menjadikan ilahnya, Tuhannya adalah bola. Sepak bola itu sudah jadi Tuhannya. Kenapa? Karena sudah ilah yang jadi rujukan yang lebih diutamakan daripada mengerjakan perintah Allah, maka sudah jadi mempersekutukan. Apalagi tentu dalam ayat Al-Quran yang mempersekutukan dalam arti tandingan-tandingan yang disembah, yang diabdi, itu lebih gawat syirik yang demikian. Nah, kita ingin hidup kita monoloyalitas dan hanya kepada Allah yang kita rujuk, yang kita sembah dengan cara mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Bapak Ibu, mengerjakan perintah Allah gampang, meninggalkan larangan Allah gampang juga. Kok gampang, Pak? Iya, kerjakan aja, nggak usah dipikir-pikir. Kalau dipikir-pikir ya susah. Coba bayangkan pergi haji, uangnya puluhan juta, sekian hari ninggalin keluarga 40 hari, dipikirin susah. Oh, anak masih kecil, wah macam-macam pekerjaannya, oh bisnisnya lagi maju, nggak bakal jadi. Oh, saya lagi banyak kerjaan, kalau saya pergi jabatan saya diambil orang, wah udah. Bismillah aja, kerjakan. Aman, gak apa-apa. Anak ditinggal, anak saya mau pergi haji.
Cucu saya masih kecil. Kata anak saya, ya gimana nih mau pergi haji? Anak masih kecil. Saya bilangin, kamu kalau mau pergi ibadah, apalagi yang wajib, kamu udah mampu, bismillah saja. Gimana anak? Ada Allah nanti yang bantu. Ada ayah kamu, kakek neneknya ada, semua juga ada. Bismillah, dia pergi walaupun masih kecil anaknya. Gak apa-apa, biasa saja. Yang dipikir-pikir itu setan yang nambah pikiran buat kita. Oh nanti begini, oh nanti begitu. Setan. Orang mau beribadah, nggak ada satupun ibadah yang kita dasarnya ngikutin Allah rugi, nggak ada. Tidak ada rumusnya, tidak ada buktinya kita beribadah itu rugi, nggak ada. Kita sengsara itu tidak ada. Bapak Ibu puasa di bulan Ramadan 29 hari atau 30 hari. Kalau dipikir, onde latih nyolai sehari siawa ndak makan ndak minum latih apalagi sebulan, itu kalau dipikir. Tapi setelah kita mengerjakan, bakir Bapak Ibu, kan aman-aman sih, ndak ada gawe latih-latih. Betul? Jadi begitu ibadah. Ini maaf, apalagi yang perokok, onde tambah susah. Biasa tiap sebentar rokok, tiap sebentar rokok. Kini dari pagi sampai sore nak merokok, ini piki-piki ya onde susah puasa Pak. Tapi di kerajuan bagi yang perokok ndak ada masalah. Oke, jadi Bapak Ibu, itu juga termasuk pengabdian kita. Ya, kita bekerja, rapat, lewat sholat zuhur karena rapat. Kalau sampai jam 2 jam 3 ya mungkin karena rapatnya penting nggak apa-apalah. Oleh karena itu sholat zuhur juga diberi waktu sampai menjelang asar. Tapi kalau bisa diutamakan. Kalau tidak ya begitu ada toleransinya. Tapi nggak boleh, nggak ngerjain sholat zuhur karena rapat. Rapatnya jadi togut karena kita melampaui batas. Jadi ilah, jadi sesuatu yang kita rujuk, yang kita lebihkan dibanding kita mengikuti perintah Allah. Oke, Bapak Ibu. Jadi apa bahayanya kita mempersekutukan Allah? Kita bicara tentang togut dulu. Yang melampaui batas. Ya, togut itu bisa disebut setan. Jadi setan itu minal jin wal ins. Setan itu artinya perbuatan, bukan makhluk. Yang makhluk itu jin dan manusia itu makhluk. Ya, wa ma khalaqal jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi. Jadi makhluk itu jin dan manusia. Bahasa setan Pak, setan kok perbuatan yang melampaui batas itu setan. Jadi setan itu bisa manusia. Setan itu bisa jin. Kalau manusianya melampaui batas, setan juga namanya. Oke, jadi apa yang mempersekutukan itu? Di antara kita mengikuti omongannya setan. Di dalam surah Al-Alaq, kalla innal insana layadgha ara'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Jadi sungguhnya manusia itu ada yang melampaui batas. Dan dia merasa cukup dan mampu dan bisa. Sehingga sombong dan merasa hebat. Luar biasa. Kalau ada orang mengecek, tiap sepatah aden, ambo, itu bisa kita perkirakan dia orangnya mungkin ya sombong, mungkin juga membanggakan diri dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya ada seseorang tokoh ketika disebut oleh MC cuma namanya doang marah-marah dia. Bako ndak sabi doktor ambo, bako ndak sabi SH ambo, bako ndak sabi datu ambo. Ini berarti dia merasa hebat dan mampu, padahal itu nggak perlu juga. Tapi dasarnya adalah merasa cukup dan mampu dan sombong. Ini pun yang merusak hati, yang kemudian kita tidak bisa mengesahkan Allah dengan baik karena ada perasaan melampaui batas, perasaan mampu, perasaan cukup. Itu yang Mbak Aden.
Yang kedua, ndak namu dinasihati orang. Pimpinan ndak namu tahu dan lain. Kalian kok kana buah, anda usah gak nasihat boleh. Aduh seperti itu. Enggak boleh. Itu tandanya juga orang yang melampaui batas. Tidak boleh, harus tawadu, harus haunan, rendah hati. Tidak boleh sombong. Kenapa? Karena Allah yang ngasih semuanya. Ilmu kita bisa karena Allah, kemampuan bisa kita karena Allah, jabatan yang ada pada kita karena Allah, harta yang kita miliki karena Allah yang kasih. Kenapa kita sombong? Dan kita tidak bisa menguasai harta kita. Kalau Allah berkehendak yang kita miliki, walaupun uangnya triliunan, sekejap mati, habis, bangkrut, itu pun banyak ceritanya. Hebat, kuat badan kita, sombong, Allah ambil langsung sakit, langsung down, langsung lemah, bahkan mati. Ilmu dipelagakan, langsung ada kejadian sesuatu membuat dia lupa dan semuanya hilang yang dia punya ilmunya. Nah ini ya, arwahustagna, dia kita lihat orang yang merasa cukup dan mampu dan kemudian dia melampaui batas. Kemudian Bapak Ibu dalam surah Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah tegaskan syaitan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Jangan awak ikuti, jangan awak abdi, jangan awak turui. Ala jalan nyunda batua, kerajo-kerajo maksiat, awak ikuti pulau kerajonya, asase awak. Maka dari itu dalam hadis Nabi juga disebutkan, kepada teman pilih teman yang baik, kepada teman pilih teman yang soleh dan solehat, sehingga kita akan dapat kebaikan juga. Tapi kalau jahil, dapat jahil awak. Nah jadi jelas diperjelas oleh Allah, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Yang namanya musuh jangan diikuti. Paham-paham, kemudian aturan, kebijakan, pikiran-pikiran, kemauan, keinginan, dan lain sebagainya yang melanggar Allah tidak boleh kita ikuti. Kemudian juga al-hakim al-jair, pemerintah yang sesat. Jadi pemerintah, penguasa juga bisa menjadi tauhid yang membuat kita mensyirikan Allah. Ya, tidak hanya tadi yang namanya syaitan saja secara perbuatan manusia dan jin yang jahat kita ikuti. Pemerintah juga bisa. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Terus juga di ujung ayat berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan ayat 47-nya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Ada fasikun, ada zalimun, ada kafir. Jadi tidak boleh juga mengikuti. Oh, tidak boleh sembahyang kata pemerintah. Tidak usah diikuti. Diikuti, jadilah kita mensyirikkan Allah. Kemudian juga perintah nggak boleh azan, walaupun itu tidak wajib, tapi perintah yang tidak betul nggak boleh. Harus istiqomah dalam rangka taat dan patuh kepada Allah saja. Kepada manusia boleh selama dia patuh kepada Allah manusianya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu. Ya, jadi taat pada Allah dan Rasulnya. Wa ul amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Patuh kepada pemimpin betul, tapi yang pada Allah dan Rasulnya. Jadi yang disebut taat itu atiullaha wa atiur rasul. Tapi tidak disebut dengan wa atiul uli amri, enggak ada. Taat itu kepada Allah dan Rasul, dan kepada amri, dan mengikuti ulil amri yang patuh pada taat Allah dan Rasulnya. Nah, okay. Kemudian al-kahana wa as-sihir, dukun dan tukang sihir.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca-baca sejarah Nabi, sejarah Rasul-Rasul, pasti dalam sejarah itu ada saja cerita tentang dukun, tentang ahli sihir. Seperti Fir'aun mendapatkan masukan dari dukun dan ahli sihirnya, akan ada anak laki yang lahir pada tahun ini yang akan menjadi musuhnya dan akan membunuhnya, akan jadi lawannya. Percayanya. Akhirnya bunuh satu laki-laki, tapi satu yang enggak terbunuh, Musa alaihissalam. Dan kemudian Musa pula yang masuk ke istana, dari mulai bayi, dari masih merah kulitnya, dipelihara oleh Aisyah, istrinya Fir'aun, sampai besar dan akhirnya jadilah yang kemudian berhadapan dengan Fir'aun. Ketika di zaman Nabi, semuanya ada, termasuk zaman Nabi Muhammad. Ternyata sekarang pun juga banyak. Kata orang ketika zamannya pemilu-pemilu, pilihan caleg-caleg, banyak pakai dukun. Ketika musim-musimnya pilkada, banyak pula pakai dukun. Ambo dapat SMS banyak untuk supaya pakai dukun si A, si B, si C. Kalau kamu menang. Ternyata dukun itu sampai sekarang masih laku. Bayarannya ada yang jutaan, ada yang bahkan miliaran. Tergantung target yang akan dicapai. Bapak Ibu, kenapa kita begitu? Itu jelas-jelas syirik. Allah yang menentukan. Kenapa kita meminta kepada orang, dan orang itu pula nggak bisa ngatur diri sendiri? Saya pernah waktu dulu, udah lama ya, di Bukit Tinggi, di Janjang sampai Pelampi yang naik KT itu, aduh di situ orang yang duduk di tikar, magiagia nomor-nomor untuk apa ya, undi nomor-nomor yang kemanang gitu. Lotre apa? Lotre ya. Nah, kalau nomor sekian manang, nomor sekian, kalau 2 nomor, 3 nomor belakang, kece orang yang dukun yang duduk di tikar. Ambo aduh di rumah kawan. Tagak mencari, ambo perhatikan. Banyak orang tibu magi piti 1.000, 5.000 kepada orang itu. Kalau bandiko dapat kok 1 juta, dapat kok 10 juta. Banyak yang datang. Terus apa nggak kepikir sama orang yang datang itu? Kalau yubat tua yang nyosabui sama si dukun itu dapat uang 10 juta, dapat 1 juta, bakok nomor tuh ndak nyambi si seorang. Lepas Bapak Ibu. Bakok nomor yang keceknya kamu mendapat 100 juta itu, nyuagi kurang, orang tuh magi cuma 5.000 rupiah. Betul Bapak Ibu? Kalau ya betul, nyo yakin dukun kau yang nomor kau yang mendapat 1 juta, nyo ambil lah. Coba apa nggak bodoh kita itu? Tapi itu kejadian Bapak Ibu, fakta. Mudah-mudahan hadir di sini tidak seperti itu. Nauzubillah min zalik. Coba, ini bagi-bagi nomor. Tadi malam Pak Ambo kecelakaan, mimpi kecelakaan, nomor sekian-sekian. Baca-baca nomornya. Onde halal lewat mimpi tadi malam. Coba ingin balik mimpi. Ingin baca orang ingin mimpi balik. Pikir-pikir. Kalau komputer bisa di balik yang ke belakang mencari. Di kerajaan awak. Disuruh bawa daun mencari daun sila susah setengah mati. Coba Bapak Ibu, kenapa kita harus begini? Dan akibatnya bahaya sekali. Udahlah kembalikan kepada Allah, rasa itu Allah yang magiah. Kerajo awak usaha dan doa selesai duit. Dulu waktu zamannya saya SMP, SD di Cirebon, menjelang ujian, kamu ingat dulu di Bojokan kawan, pergi ke kuburan, ada jelangkung. Di situ apa namanya? Jelangkung juga ya? Iya kan? Jadi saya itu waktu masih SD itu pergi ke kuburan. Terus kawannya ada baca-bacaannya. Ada bacaannya. Betul datang tuh dia. Jinnya datang itu. Wah, ada pisang, pohon pisangnya daunnya goyang-goyang. Wah, saya mulai merinding juga kan. Wah, macam-macam. Minta apa? Minta supaya lulus ujian.
Coba Bapak Ibu. Kan lucu, masa minta lulus ujian ke jin gitu. Itu udah musyrik, mempersekutukan Tuhan. Awak kabarale. Onde Pak Gup. Beko hujan bagus. Apel ke pawang je. Apel ke pawang. Nggak boleh juga. Biar aja kepada Allah. Hujan lah bahagia. Orang tibu nak ketibu ndak urusan dia awak dah. Yang penting usaha dan ndak lo buru awak orang ndak tibu dekan hujan. Nah masalah ndak ada dipikiran. Makasih awak. Sukses itu bukan di situ. Ndak masalah, semuanya kita kembalikan pada Allah. Nah jadi ternyata praktek-praktek ini dalam kehidupan kita ada. Dalam beberapa perilaku budaya yang mungkin ada juga. Pakai kemenyan. Orang akan menikah dan sebagainya. Tapi kalau di kita enggak, di tempat yang lain menentukan hari saja. Hari-hari bayi itu sebenarnya hari sadar bayi ya. Nyobe kliwon, wage, macam-macam lah bahasanya. Enggak boleh juga, udah bismillah saja, hari apa aja baik. Enggak ada masalah. Oke ya. Jadi kita harus hindari itu. Kemudian kepada berhala, jelaslah kalau kepada berhala. Saya rasa Bapak Ibu enggak mungkin di depan berhala begini, enggak mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitonan marida. Ini kepada berhala juga sebagai setan. Nah Bapak Ibu, sekarang kita bicara akibatnya. Akibatnya kita melakukan demikian, mempersekutukan Allah dengan beragam bentuk cara, dari mulai menyembah secara fisik sampai meminta-minta, sampai meninggalkan perintah Allah karena mengerjakan yang lain, dan juga kemudian kita berbuat sesuatu yang melanggar Allah. Maka akibatnya pertama, zulmun azim, aniaya yang besar buat kita. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Tidak boleh syirik, kata Luqman kepada anaknya, karena ini akan menjadi aniaya yang besar. Bayangin Bapak, hidupnya enggak senang, mukanya lusuh, mukanya kusui, indah tanang, jiwanya gelisah rusuh, dekano hatinya mendua, tidak kepada Allah minta, tapi kepada yang lain. Nampak sih wajahnya. Tapi kalau dia menesakan Allah, hatinya tenang, ada masalah tenang, semua tenang. Tidak boleh kita meminta-minta kepada yang lain. Jabatan juga Allah yang ngasih, meminta-minta sampai jabatan jadi ilah, jadi Tuhan yang dirujuk, diabdi dan sebagainya. Syirik juga. Jadi Bapak Ibu, jabatan padian salah. Allah yang menentukan. Yang penting kerja batu, kerja profesional, doa yang baik, kerja yang tanggung jawab. Insya Allah jabatan akan ada, datang pergi. Allah yang menentukan. Nah, jadi kalau tidak mendapatkan aniaya yang besar. Kemudian juga Adam al-Ghufran, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Bayangkan, awak manusia itu pasti dosa ado. Awak manusia pasti buat salah pasti ado. Kok kato talongsong, orang tersinggung berdosa awak. Kok mungkin awak tidak sengaja dan sebagainya. Mungkin berjanji tidak tape. Mungkin kadang-kadang tidak sadar berduto. Dosa kita. Sebetulnya kita bisa diampuni oleh Allah. Tapi kalau syirik, Allah tidak ampuni kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Tidak akan diampuni oleh Allah orang yang syirik, dosa-dosa kita dan sebagainya. Bayang Bapak Ibu, tidak diampuni. Allah ania besar, rugi untuk awak, ibu awak tidak sanang, dosa awak tidak diampuni, dan malah kita berbuat dosa besar. Musyrik ini adalah kategori dosa besar. Kalau baduto itu kete-kete dosa itu, janji tidak tape lagi kete-kete. Tapi kalau musyrik besar, kenapa? Karena musyrik itu menjadikan tandingan kepada Allah. Dosa besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan seterusnya. Dosa besar yang tidak bisa terampuni. Kenapa dosa besar? Bapak Ibu, ambo gubernur kan pemimpin. Kalau pemimpin kan diikuti yang benernya. Kepada Pak Henry, Pak Kadis, Pak Ali, Bu Ita, tolong buat ini itu. Enggak di kerajuan. Tapi kiranya orang lain menyuruh di kerajuan. Kecambu. Berarti kan enggak loyal ke ambu, berang enggak. Pak Ali Musri menyuruh anak buah kerajo A. Orang lain menyuruh kerajo B. Yang nyok kerajuan B, tidak A yang disuruh Pak Ali sebagai pimpinan, yang nyok kerajuan juga anak buah. Berang enggak Pak Ali? Tentu berang kita. Allah juga begitu. Allah menyuruh kita berbuat begini begitu, ya dikerjakan yang lain. Yang nyuruh siapa? Setan, togut, dukun dan sebagainya. Kemudian juga dolalun ba'id, sangat sesat. Banyak sekali aja dalam surat An-Nisa ayat 60. Dan kemudian setelah sangat sesat, dosa besar tidak diampuni, kemudian hirman al-jannah, diharamkan masuk surga. Ini bagian dosa tidak diampuni, pahala tidak dicatat, kemudian awal dosa besar dan sebagainya. Masuk neraka. Diharamkan masuk surga. Innahu may yusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizolimina min ansor. Diharamkan masuk neraka. Masuk surga diharamkan. Dan kemudian dukhul annar, malah masuk neraka. Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Dimasukkan dalam neraka, diharamkan masuk surga. Kemudian amal-amal kita dihapus oleh Allah. Allah awas sembahyang indak dicatat. Allah awas puasa indak dicatat sebagai pahala. Awak berinfak bersedekah tidak dicatat sebagai pahala. Sadonyo tidak dicatat, dihapuskan malah amal kita. Coba bayangkan Bapak Ibu. Oleh karena itu satu-satunya yang besar, dosa yang besar, aniaya yang besar, yang tidak juga diampuni, dan rugi besar, satu, menjadikan tandingan andada kepada Allah musyrik itu. Lupa sembahyang dekano awak, apalah macam-macam alasan mungkin masih bisalah dimaafkan sekete. Mungkin ya, itu hanya Allah yang bisa. Tapi kalau sudah menjadikan tandingan, seperti hanya Pak Ali, Pak tibu ke rumah Ambo jam 8 pagi, tibu jam 8:30 terlambat. Maaf Pak Ali, maaf Pak Gub, maafkan saya. Pak Henry kok tugasnya besok tibu magi Ambo tugas. Nyutibu lusanya. Maaf Pak Gub terlambat, ndak ada. Memaafkan. Tapi Pak Ali jo Pak Henry, ambo suruh A, yang B di kerajaan orang lain yang nyuruh. Berang ambo. Anda ada cerita dong. Kalau begitu ndak patuh, ambo nonjokkan misalnya. Begitu pula Allah. Kalau tandingannya dibuat, Allah marah dan jadilah syirik dan tadi yang disebutkan dosa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya terlambat sembahyang, tak lupa mengecek, sahabat tua salah, macam-macam itu mungkin dengan istighfar, astagfirullahaladzim, tiap hari, tiap sembahyang, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Kecuali syirik tentu menjadikan kerugian buat kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, semoga bermanfaat buat kita semua. Mari kita tingkatkan tauhid kita, pengesahan kita kepada Allah. Hanya Allah lah yang kita abdi, kita sembah, kita rujuk dalam kehidupan kita. Allah segalanya. Insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Terima kasih dan mohon maaf kalau yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.